Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Dwi Putri dengan NPM 18010019 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul kesulitan proses pembelajaran daring pada pembelajaran biologi SMA kelas 10 di SMAN 3 Pariaman. Yang pertama yaitu bab 1. Latar belakangnya yaitu belajar merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengubah tingkah laku individu tersebut ke arah yang lebih baik dan memotivasi individu untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya untuk masa depannya nanti. Selanjutnya itu proses pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang menggunakan internet dan mobile phone untuk melakukan kegiatan ini. Di mana proses pembelajaran daring ini dilakukan dikarenakan wabah COVID yang menginfeksi dunia saat ini. Untuk itu pemerintah memerintahkan kepada kita untuk melakukan pembelajaran di rumah secara daring atau online. Kesulitan proses pembelajaran daring ini dapat ditemukan pada berbagai bidang seperti bidang pendidikan, yaitu banyaknya keluhan dari guru maupun siswa dan mahasiswa terhadap proses pembelajaran daring ini, mulai dari kesulitan jaringan, tidak ada ponsel, tidak ada laptop, dan tempat mahasiswa-siswa tinggal tidak mencakupi jaringan. Selain itu, penugasan yang diberikan oleh guru pada pembelajaran daring ini juga relatif sulit karena waktu yang diberikan terlalu singkat, di mana setiap mata pelajaran pada hari itu bisa menjadi tiga mata pelajaran yang memberikan tugas yang harus dikumpulkan tepat pada waktunya. Misalnya pengumpulan tugas harus dilakukan hari ini. Otomatis siswa akan merasa dikejar waktu, dikejar deadline akan tugasnya. Selain itu penugasan ini juga bisa siswa itu menemukan pada Google dan web-web lainnya. Tetapi konsep yang dimaksud pada tugas ini siswa tidak memahami, sehingga tugas yang dikumpulkan atau yang diberikan asal-asalan saja. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian permasalahan ini dengan judul kesulitan proses pembelajaran daring pada pembelajaran biologi SMA kelas 10 di SMAN 3 Pariaman. Selanjutnya yaitu identifikasi masalahnya, yaitu kesulitan proses pembelajaran daring. Yang kedua yaitu efektivitas proses pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga yaitu hasil belajar proses pembelajaran daring pada pembelajaran biologi. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah tersebut, yaitu efektivitas dan hasil belajar, kesulitan belajar, efektivitas dan kesulitan proses pembelajaran daring pada pembelajaran biologi kelas 10 di SMAN 3 Pariaman. Untuk itu, berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, saya merumuskan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kesulitan proses pembelajaran daring pada pembelajaran biologi di SMA kelas 10 di SMAN 3 Pariaman. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi siswa, yaitu dapat memotivasi siswa atau untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa secara daring agar nilai mereka meningkat. Bagi guru, yaitu dapat memotivasi guru untuk melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi, lebih maksimal
dan tentunya dapat dipahami oleh siswa sekalian. Bagi peneliti yaitu agar dapat sebagai bermanfaat bagi peneliti dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya bab 2-nya yaitu proses pembelajaran. Bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk melakukan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam belajar, untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif, aktif, dan terpadu. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran dilaksanakan pada tingkat SMP, SMA, dan lainnya, yaitu untuk melakukan studi terhadap siswa serta pemberitahuan informasi atau ilmu terhadap siswa agar siswa memahami dan mengerti akan konsep yang diajarkan. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Kesulitan yang belajar yang dialami siswa saat ini yaitu kesulitan dalam memahami konsep dan gambar-gambar yang ada pada pelajaran tersebut. Seperti pada keadaan saat ini, pada saat keadaan COVID seperti ini, siswa dianjurkan lebih belajar di rumah secara daring atau secara online menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah ditentukan oleh sekolah. Kesulitan belajar ini juga berdampak pada nilai yang didapat oleh siswa. Seperti kesulitan yang dihadapi siswa ini seperti kesulitan jaringan, kesulitan untuk memahami konsep, kesulitan untuk memahami latihan, dan kesulitan lainnya. Kesulitan ini hendaknya dimengerti oleh guru karena tidak semua siswa yang tinggal di daerah perkotaan, namun ada siswa yang tinggal di daerah terpencil atau daerah-daerah pelosok yang belum dilewati oleh jaringan. Selain itu, kesulitan pembuatan tugas dalam proses pembelajaran ini yaitu keterbatasan waktu pengumpulan terhadap tugas yang diberikan. Kadangkala membuat siswa membuat tugas ini secara acak-acakan atau secara tidak sesuai dengan konsep atau pembelajaran yang dimaksud, melainkan melenceng dari konsep tersebut. Belajar daring yaitu proses pembelajaran menggunakan internet sebagai proses untuk melakukan suatu pembelajaran, di mana belajar secara daring ini kita dapat belajar secara mandiri dan juga mengerti sendiri, dan proses pembelajaran daring ini juga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di mana saja kita berada. Selain itu, belajar daring ini juga memudahkan siswa dan guru untuk saling berkomunikasi mengenai pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Proses pembelajaran daring ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi siswa, keinginan siswa untuk belajar, jaringan, dan lain-lainnya. Kadangkala belajar secara daring ini juga menimbulkan beberapa faktor seperti guru telah menjelaskan apa yang materi hari ini dipelajari, tetapi kebanyakan dari siswa tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan cenderung main-main saja. Terkadang belajar secara daring ini juga menimbulkan dampak negatif seperti lalainya siswa dalam mengerjakan tugas, lalainya siswa dalam mendengarkan penjelasan guru yang sebenarnya itu penting untuk siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi adalah proses pembelajaran yang mengkaji tentang seluruh kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Untuk itu, berbagai makhluk hidup mulai dari tumbuhan, hewan,
dan berbagai makhluk hidup kecil lainnya yang akan dipelajari pada proses pembelajaran biologi ini. Untuk itu, siswa diharapkan dapat memahami konsep serta memahami gambar-gambar yang terdapat pada proses pembelajaran biologi ini agar kedepannya siswa dapat memahami tentang proses pembelajaran biologi yang terjadi di alam sekitarnya maupun yang terjadi pada dirinya sendiri. Untuk itu, proses pembelajaran biologi ini benar-benar menuntut siswa untuk paham akan proses konsep serta siklus-siklus yang ada di dalam proses pembelajaran biologi ini. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Pariaman pada tanggal 23 September 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini yaitu penelitian merupakan penelitian yang memaparkan situasi dan kondisi peristiwa yang terjadi pada saat ini, seperti yang peneliti lakukan yaitu pengamatan terhadap hasil belajar terhadap kesulitan belajar yang dihadapi siswa pada saat masa sekarang ini, pada masa COVID. Yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kelas 10 SMA, yaitu MIPA kelas 10 yang melakukan proses pembelajaran biologi. Populasinya yaitu populasi yang peneliti lakukan, yang diambil adalah populasi keseluruh siswa, yaitu seluruh siswa IPA kelas 10. Selanjutnya yaitu instrumen. Instrumen yang peneliti gunakan adalah berupa angket, yang mana angket ini akan diberikan atau dibagikan pada proses peneliti masuk ke kelas untuk melakukan pembagian angket untuk mengetahui kesulitan seberapa banyak kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut pada proses pembelajaran biologi ini. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran secara daring dengan mengamati dan melihat siswa dan guru berinteraksi pada proses pembelajaran ini. Dan didapatkan kesimpulan untuk melakukan observasi untuk dapat melihat permasalahan apa saja yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu teknik survei, di mana teknik survei ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang tahap pertama yaitu peneliti meminta surat izin kepada kampus STQ PGRI Sumatera Barat untuk melakukan penelitian di SMAN 3 Pariaman. Yang selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu proses pembuatan angket yang akan diuji coba untuk dilakukan proses penilaian kesulitan belajar daring ini. Yang selanjutnya tahap ketiga yaitu pembagian angket kepada siswa dan siswi di SMAN 3 Pariaman. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Pada analisis data, peneliti menggunakan uji validitas untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan nilai presentase dari kesulitan tersebut, di mana uji validasi ini adalah kecepatan dan ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran pengujian tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.